Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengan nikmatnya segala urusan menjadi mudah, dan dengan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena hanya dengan izin dan kehendaknya, kita masih diberi kesehatan, iman, dan waktu untuk duduk bersama dalam rangka meningkatkan ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang membawa cahaya hidayah ke tengah-tengah kegelapan, serta kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, setiap dari kita tentu memiliki harapan dan kebutuhan dalam hidup ini. Ada yang sedang berjuang mencari nafkah, ada yang menanti pintu rezeki terbuka, ada pula yang berdoa agar beban hidupnya diringankan. Namun perlu kita sadari bahwa sesungguhnya rezeki itu datangnya dari Allah, bukan semata-mata dari kerja keras kita, bukan dari atasan, bukan dari jabatan, apalagi dari angka-angka yang kita kejar setiap hari. Maka, mengapa tidak kita coba mengetuk pintu langit dengan amalan ringan namun dahsyat? Hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah amalan yang sangat sederhana, namun memiliki pengaruh besar dalam urusan rezeki dan kehidupan kita secara keseluruhan, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, yang lebih kita kenal dengan sebutan Qul-Hu, selama 7 malam berturut-turut. Mungkin terdengar sepele, hanya surat pendek yang bahkan anak-anak kita pun bisa hafal. Tapi di balik keutamaannya, tersembunyi kekuatan tauhid yang luar biasa. Dan ketika hati kita yakin, lidah kita basah oleh zikir, dan kita istiqamah dalam amalan, insya Allah pertolongan Allah akan datang, kadang dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Maka mari kita renungkan bersama, bagaimana surat yang terdiri dari hanya 4 ayat ini bisa menjadi sebab datangnya rezeki yang tidak terduga, dan bagaimana cara kita mengamalkannya dengan penuh keyakinan serta keikhlasan. Hadirin yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat yang paling sering kita baca dalam keseharian. Pendek dan mudah dihafal. Bahkan anak kecil yang baru belajar mengaji pun mungkin sudah lancar membacanya. Namun sayangnya, karena pendek dan sering dibaca, surat ini seringkali dianggap remeh, atau bahkan tidak direnungkan maknanya. Padahal, justru dalam kesederhanaannya, terkandung makna yang luar biasa dalam membentuk pondasi tauhid seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits syahih, riwayat Bukhari, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini, Al-Ikhlas, setara dengan sepertiga Al-Quran." Bayangkan, hanya dengan membaca satu surat pendek, kita bisa mendapatkan pahala setara dengan membaca sepertiga dari Al-Quran. Bukan hanya nilai pahalanya, tetapi karena surat ini mengandung inti dari ajaran Islam, tauhid. Surat ini menegaskan bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ini adalah esensi dari kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, keimanan kita seringkali diuji. Ketika menghadapi kesulitan, kadang manusia mencari jalan pintas, bahkan bergantung kepada selain Allah. Maka surat Al-Ikhlas hadir sebagai pengingat yang meneguhkan hati bahwa hanya Allah lah tempat kita bergantung, tempat meminta, dan satu-satunya zat yang patut kita ibadahi. Bacaan Qul-Hu bukan hanya melatih lisan, tapi juga memperkuat hati dalam beriman kepada Allah secara murni tanpa menyekutukannya sedikit pun. Bukan hanya keutamaannya dalam pahala, surat ini juga memiliki banyak keberkahan dalam kehidupan. Dalam sebuah riwayat lain diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang gemar membaca Al-Ikhlas dalam setiap salatnya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ia menjawab, "Karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, dan aku suka membacanya." Maka Rasulullah berkata,
kecintaanmu terhadap surat itu akan memasukkanmu ke dalam surga. H.R. Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, begitu besar kemuliaan surat ini. Bahkan dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca Al-Ikhlas bersama Al-Falaq dan An-Nas 3 kali di pagi dan sore hari sebagai perlindungan dari segala keburukan. Maka surat ini bukan hanya menjadi sumber pahala, tapi juga pelindung diri dari hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kita. Dan yang lebih menakjubkan lagi, surat ini bisa menjadi pembuka pintu rezeki. Ketika dibaca dengan ikhlas, penuh harap, dan keyakinan, surat ini menjadi wasilah bagi datangnya pertolongan Allah. Karena siapa yang bertauhid secara murni, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qiyas At-Talaq 23. Maka marilah kita jangan hanya sekadar hafal dan bisa membaca surat Al-Ikhlas, tapi renungkanlah setiap lafaznya. Jadikan ia bagian dari zikir harian kita. Karena tidak ada yang lebih menenangkan hati, menguatkan iman, dan membuka keberkahan hidup selain kalimat yang mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sering kali ketika kita mendengar kata rezeki, pikiran kita langsung tertuju pada uang, pekerjaan, atau harta benda. Padahal rezeki memiliki makna yang jauh lebih luas. Nafas yang kita hirup, mata yang masih bisa melihat, hati yang tenang, keluarga yang sehat dan harmonis, semua itu adalah bentuk rezeki yang luar biasa. Bahkan, bisa tidur nyenyak di malam hari pun adalah rezeki yang tidak semua orang rasakan. Namun, betapa banyak orang hari ini yang bekerja keras siang dan malam, banting tulang tanpa henti, tetapi tetap merasa kurang, merasa sempit dalam hidup, bahkan sering mengeluh atas takdir yang menimpa. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kadang manusia lupa bahwa sumber utama rezeki bukan dari kerja keras semata, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemberi Rezeki, Ar-Razzaq. Surat Al-Ikhlas adalah manifestasi dari pengakuan tauhid yang murni. Ketika kita membaca Qul Huwallahu Ahad, kita sedang menyatakan bahwa Allah itu Esa. Dia tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dengan membaca dan merenungkan surat ini secara rutin, kita sedang menyambungkan hati kita kepada Zat yang menggenggam seluruh urusan kehidupan, termasuk rezeki kita. Bayangkan, setiap malam selama 7 hari berturut-turut, kita membaca surat ini dengan penuh penghayatan, pengharapan, dan keyakinan. Kita sedang mengetuk pintu langit, memohon kepada Zat yang Maha Kaya agar melapangkan jalan-jalan kehidupan kita. Maka jangan heran jika tiba-tiba rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka, karena Allah sendirilah yang menjanjikan dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Qiyas At-Talaq 23. Bukan berarti membaca surat Al-Ikhlas membuat kita jadi bermalas-malasan, tidak bekerja atau pasrah tanpa usaha. Justru amalan ini menguatkan keyakinan kita bahwa usaha lahiriah harus diiringi dengan usaha batiniah. Kita tetap bekerja, berikhtiar, namun kita sadar bahwa hasil akhir adalah hak prerogatif Allah. Membaca kulhu setiap malam menjadi bentuk doa yang kita panjatkan dalam diam melalui ayat-ayat sucinya. Rezeki yang datang pun tidak selalu berbentuk uang atau materi. Kadang setelah mengamalkan surat ini kita merasa lebih tenang dalam menghadapi hidup. Beban pikiran terasa ringan. Masalah yang berat menjadi terasa mudah. Hati menjadi lapang. Dan kadang kita justru diberikan kecukupan dalam hal-hal yang sebelumnya terasa sempit. Bukankah itu juga bentuk rezeki yang luar biasa? Hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan amalan-amalan yang kecil, tapi istiqamah. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang pendek, tapi kalau dibaca dengan hati yang bersih dan penuh pengharapan,
insya Allah menjadi magnet rezeki yang mengundang keberkahan dari langit dan bumi. Karena Allah mencintai hamba yang bertauhid murni kepadanya, dan Allah mencintai doa yang terus-menerus dipanjatkan, maka marilah kita biasakan membaca kulhu setiap malam, bukan hanya selama 7 malam, tapi terus-menerus dalam hidup kita. Jadikan ia bagian dari wirid harian kita. Karena siapa yang mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat lagi padanya. Dan siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Inilah hubungan antara kulhu dan rezeki, bukan karena magis, tapi karena tauhid yang hidup di dalam hati. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui keutamaan surat Al-Ikhlas dan kaitannya dengan rezeki, kini saatnya kita memahami bagaimana cara mengamalkannya. Amalan ini sangat sederhana, tidak memerlukan banyak waktu, tidak butuh biaya, dan bisa dilakukan oleh siapapun dimanapun. Tetapi hasilnya, insya Allah, akan terasa luar biasa jika dilakukan dengan niat yang benar dan hati yang yakin. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali setiap malam, dimulai setelah sholat Isya hingga sebelum tidur. Bacalah dengan tartil, pelan-pelan, dan renungkan maknanya. Jangan terburu-buru, karena ini bukan sekadar mengejar jumlah, tapi mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir tauhid. Lakukan amalan ini selama 7 malam berturut-turut, tanpa terputus. Jika 1 malam terlewat karena kelalaian atau halangan tertentu, maka harus mengulang dari awal. Ini menjadi latihan kesungguhan dan disiplin dalam beribadah. Allah menyukai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berdoa dan berharap hanya kepadanya. Setelah selesai membaca 100 kali kulhu, tutup dengan doa. Ungkapkan kepada Allah segala keinginan dan kebutuhan kita. Mohon rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, dan yang datang dari arah yang tak terduga. Jangan malu untuk meminta, karena Allah Maha mendengar, bahkan sebelum kita mengucapkan. Bila kita istiqamah menjalankan amalan ini, maka sesungguhnya kita sedang menunjukkan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita sedang menanam benih tauhid yang mendalam, yang insya Allah akan membuahkan ketenangan, keberkahan, dan rezeki dalam berbagai bentuk yang kita butuhkan. Ingat, kunci utama dari amalan ini adalah istiqamah. Allah tidak menilai besar atau kecilnya amal kita, tapi melihat sejauh mana ketekunan dan keikhlasan kita dalam menjalankannya. Karena itu, jangan menganggap ringan malam-malam yang kita isi dengan zikir ini. Setiap bacaan kulhu adalah cahaya yang kita kirim ke langit. Hadirin sekalian, ada rahasia yang perlu kita yakini. Ketika kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Ketika kita sibuk mendekat kepadanya, maka Allah akan sibuk mencukupi segala kebutuhan kita. Maka jangan lelah mengetuk pintu langit. Allah Maha Pemurah dan tidak pernah mengecewakan hambanya yang bersungguh-sungguh. Mari kita niatkan bersama mulai malam ini untuk mencoba amalan ini. Tidak ada yang rugi bagi orang yang berzikir kepada Allah. Jika rezeki belum datang dalam bentuk yang kita harapkan, insya Allah akan datang dalam bentuk yang lebih baik. Ketenangan jiwa, kemudahan hidup, dan keberkahan dalam segala urusan. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali selama 7 malam, bukan hanya teori atau sekadar nasihat kosong. Sudah banyak orang yang mencobanya dengan penuh keyakinan dan istiqomah, dan mereka merasakan dampaknya secara nyata dalam hidup mereka. Bahkan, sebagian dari mereka merasa seperti mendapatkan mukjizat dalam kehidupan yang tadinya serba sempit dan sulit. Ada yang selama ini menganggur, lalu tiba-tiba mendapat panggilan kerja dari tempat yang sebelumnya tidak pernah ia lamar. Ada pula seorang ibu rumah tangga yang terhimpit utang. Namun setelah mengamalkan bacaan kulhu selama 7 malam, ia mendapat bantuan dari seorang kerabat jauh yang tak pernah dihubunginya sebelumnya. Rezeki itu datang tanpa diduga, seolah-olah langit membuka tabirnya satu persatu. Salah satu kisah yang sangat menyentuh hati adalah seorang pedagang kecil yang hidupnya pas-pasan.
ia mendengar ceramah tentang keutamaan membaca Al-Ikhlas ini dan mencobanya dengan niat yang kuat. Setiap malam, ia duduk di tikar usangnya setelah Isya, membaca kulhu 100 kali dengan air mata yang menetes, memohon pertolongan dari Zat yang Maha Mendengar. Pada malam ketujuh, ketika ia sudah hampir putus asa dan merasa mungkin usahanya belum diterima, Allah menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba ada pembeli dari luar kota yang menghubunginya dan memesan barang dagangannya dalam jumlah besar. Bukan hanya itu, pembeli tersebut membayar di muka dengan jumlah yang cukup untuk melunasi semua utangnya. Ia menangis sujud syukur karena yakin itulah jawaban dari doanya selama ini. Ada pula kisah seorang pemuda yang sedang mencari jodoh dan merasa tidak ada jalan keluar. Ia mulai mengamalkan bacaan kulhu setiap malam sambil memohon agar Allah mempertemukannya dengan jodoh yang baik. Tak lama setelah amalan itu, ia dipertemukan dengan seorang wanita salehah yang menjadi pendamping hidupnya hingga hari ini. Bukan karena bacaan itu yang ajaib, tetapi karena Allah merespon keyakinan dan ketulusan hatinya. Kisah-kisah seperti ini bukan untuk menggantikan ikhtiar, tetapi untuk memperkuat keyakinan kita bahwa rezeki datang bukan hanya dari usaha, tapi juga dari pilihan yang kuat dengan Allah. Ketika kita menyebut asma-Nya, memuliakannya, menyatakan keesaannya melalui surat Al-Ikhlas, maka Allah membalas dengan membuka jalan dari arah yang tidak disangka. Hadirin sekalian, bukan berarti semua doa akan langsung terkabul setelah 7 malam. Tapi bisa jadi 7 malam itu adalah awal dari terbukanya pintu-pintu keberkahan lain. Allah ingin melihat kesungguhan kita. Mungkin hasilnya baru kita rasakan setelah 10 malam, sebulan, atau bahkan lebih lama. Tapi yakinlah, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada amalan yang tidak dicatat. Setiap butir bacaan kulhu kita adalah benih yang ditanam di ladang langit. Tinggal tunggu waktunya Allah menurunkan hujan berkahnya. Maka, mari kita jadikan kisah-kisah ini sebagai inspirasi, bukan hanya untuk berharap hasil cepat, tapi sebagai bukti bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa hambanya. Jika mereka bisa, insya Allah kita pun bisa. Asalkan ada niat, ada usaha, dan ada iman yang mengiringi setiap amal yang kita lakukan. Maka, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan amalan kecil yang dilakukan dengan penuh ketulusan. Membaca surat Al-Ikhlas, meskipun hanya beberapa ayat, memiliki bobot yang luar biasa di sisi Allah. Apalagi jika dilakukan secara konsisten selama 7 malam. Dengan niat ibadah dan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ketahuilah, Allah tidak melihat seberapa besar hasil yang kita capai, tetapi seberapa kuat usaha dan keyakinan kita kepadanya. Mungkin selama ini kita mencari rezeki dengan berbagai cara, namun lupa bahwa pintu rezeki sejati ada di langit, bukan hanya di dunia usaha. Dan salah satu cara untuk mengetuk pintu langit adalah dengan menyebut dan mengagungkan namanya melalui bacaan Al-Ikhlas. Amalan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi latihan keimanan. Ia mengajarkan kita untuk sabar, untuk berharap hanya kepada Allah, dan untuk memurnikan niat dalam segala hal yang kita lakukan. Karena itulah, meski tampak ringan, sejatinya ini adalah latihan spiritual yang sangat dalam dan berharga. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan serba sibuk. Kadang kita lupa menyisihkan waktu untuk berzikir, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka, mari jadikan amalan ini sebagai titik balik, sebagai awal dari perjalanan hati menuju ketenangan dan keberkahan. Mungkin ini adalah saat yang Allah pilih untuk memperbaiki hidup kita. Jika selama ini kita merasa rezeki seret, hati gelisah, atau urusan terasa berat, maka cobalah duduk tenang di malam hari, baca kulhu 100 kali dengan hati yang hadir. Ucapkan setiap ayatnya sebagai bentuk doa. Pasrahkan segala urusan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang lebih kuat daripada kekuatan tawakal dan doa yang tulus dari seorang hamba. Dan jangan lupa,
Ajak juga keluarga kita untuk ikut mengamalkan. Ajak anak-anak, pasangan, atau sahabat. Biarkan rumah kita dipenuhi oleh bacaan tauhid. Karena rumah yang dipenuhi zikir dan Al-Quran akan didatangi keberkahan dan dijauhi dari sempitnya hidup, baik secara lahir maupun batin. Semoga Allah membukakan untuk kita semua pintu rezeki yang luas, halal, dan penuh berkah. Semoga Dia mudahkan langkah-langkah kita dalam mencari nafkah, melunasi utang, membahagiakan keluarga, dan menolong sesama. Dan semoga amal kecil ini menjadi sebab dikabulkannya doa-doa kita selama ini, yang mungkin belum terwujud karena Allah masih ingin melihat usaha dan kesabaran kita. Akhir kata, mari kita perkuat niat untuk istiqomah dalam beramal. Jangan tunda kebaikan. Mulailah malam ini, dan semoga Allah ridha atas setiap huruf yang keluar dari lisan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.